perkara-perkara yang wajib, perkara sifat-sifat yang mustahil, atau perkara juga yang jaiz pada hak Rasul, itu pati sifat 9 sifat. Yang 9 sifat ini sifatul ula, sifat yang pertama al-wajibah, yang wajib biakihim pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam, as-sidqu, yaitu jujur. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Nah, ini sulit yang jujur ini. Banyak pinter tapi nggak jujur. Yang geblek nggak jujur, yang pinter nggak jujur. Sulit. Awas jangan salah. Ini kata-kata jujur itu emang sering kita dengar, sering kita bicarakan. Namun pada pembuktiannya, realisasinya dalam kehidupan ini kita kebanyakan ya Islamnya jujur bohong-bohong dikit kadang-kadang. Ya tetap itu nggak disebut jujur. Jujur dalam segala-galanya ini ya. Baik jujur ucapan, jujur pemikiran, jujur kelakuan. Kita ini banyak yang nggak jujur, suka bohong, apalagi sama Allah. Bohongnya buku bangetan kita sama Allah. Bohong. Sebelum kita lahir kita udah pengen nyembah Allah, pas udah lahir kita jauh dari Allah, kan bohong namanya. Ya, banyak dari kita yang gak jujur. Itu urusan sama Allah, belum urusan lagi sama manusia. Kita juga banyak yang jujur, banyak yang ngaret. Iya, ngaret-ngaret dikit, tetap dikit kan itu bohong. Yang namanya bohong ya udah pasti nggak jujur. Intinya mah dasar seperti itu aja patokannya. Kita kerja banyak yang korupsi waktu, itu juga nggak jujur. Ya, maka jelas kejujuran itu sangat sulit. Asliku, jujur. Jujur dalam apa Rasulullah? Dalam pada para utusan Allah ini jujur bijami aqwalihim, dari segala semua ucapan-ucapannya, dari A sampai Z. Dari alif sampai iya. Semua apapun yang Rasulullah ucapkan, semua apapun yang diberitakan oleh para Rasulnya Allah, itu semuanya adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Pas jujurnya. Kalau kita kan tadi jujur tapi bohong dikit, berarti nggak pas. Atau jujur tapi kurang dikit, itu juga sama nggak pas. Kalau kita kebanyakan begitu, jujurnya nggak 100%, jujurnya nggak 100%. Apalagi sama bini kita mah, masya Allah. Itu mau jangan pakai ditanya dah, kalau mau bini mah jujur. Bohongnya kita banyakkan bohong daripada jujur. Masya Allah. Rasulullah mah para rasul, ya Rasul kita termasuk rasul. Beliau mah jujur dalam segala ucapan semua. Mau ngomong sama siapapun, bicara sama siapapun, bijami aqwalihim, pada seluruh ucapannya. Mau sama istri, mau sama sahabat, sama teman, sama tetangga, sama siapa, nggak ada tuh yang namanya kata bohong. Pas semuanya dalam kejujuran. A sampai Z itu nggak ada yang bohong dan nggak ada tambahan, nggak ada kurangan. Tidak warisalah. Artinya di dalam mendakwakan ke pangkat kerasulannya, wapima balagu, dan juga setiap apapun yang disampaikannya, ya mendakwah dirinya sebagai utusan, saya utusan Allah, itu perkataan yang jujur. Innaka laminal mursalin, dalam surat Yasin kan begitu, innaka laminal mursalin. Bahkan Allah sendiri yang menunjuk kamu adalah utusanku, kamu adalah sebagian daripada utusanku. Surat Yasin turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wapima balagu, dan setiap apapun yang Rasulullah bicarakan, yang setiap Rasulullah sampaikan, baik itu alam dahirnya, alam dunia, dunia seperti apa sekarang kan kita rasakan. 1500 tahun abad yang lalu Rasulullah ngomong kayak begini, kejadian sekarang. Kan jelas berarti itu semua bukan ngereka-ngereka, itu semua kenyataan dan jelas, tidak ada bohong sedikit pun daripada apa yang diucapkan, yang disampaikan Rasulullah. Siksa kubur jelas, nyata. Surga neraka ada, jelas, nyata. Ya, semua itu apapun yang diucapkan Rasulullah dari A sampai Z ucapannya itu benar semua, anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil
anil hawa. Tidak ada satu huruf pun, bukan satu kata, satu huruf pun sekalipun yang keluar dari mulut Rasulullah ini keluar dari hawa nafsunya, keluar dari dirinya sendiri, enggak. Jadi kayak Rasulullah itu apa yang diucapkan itu sambung ucapan dari Allah. Jadi semua tingkah laku, ucap kecap kecupnya Rasulullah itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah itu berarti semua syariat. Apapun yang dilakukan Rasulullah itu syariat semua. Duduknya, tidurnya, makannya, minumnya. Banyakan dari kita pada buta tentang masalah ini. Ya, kita ini bergembar-gembor tentang masalah hal yang luar biasa dari hadis Rasulullah, tapi kita buta tentang bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah tidur, mandi, bergaul dengan istrinya, bergaul dengan tetangganya. Masya Allah, luar biasa indahnya. Keindahan itulah kita lihat syariat indahnya sama Rasulullah pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas ada seorang ulama yang begitu kepincut luar biasa dan cinta matinya yang tidak ada yang bisa mengalahi. Siapa? Imam Bushairi, pengarang kitab Burdah. Amin tadat budi dironing bidis salami. Masya Allah. Itu kalau kita ngaji ke sudah Burdah luar biasa itu. Kecintaan yang sangat luar biasa. Ini cinta mati disebutnya. Cinta. Kenapa disebut cinta mati? Sebab beliau ini seorang ulama yang mungkin bahasanya enggak sejaman dengan Rasulullah. Tapi setiap apapun tapak tilas yang ada pada Rasulullah, beliau kalau ngeliat itu bercucuran air mata. Mungkin kalau orang zaman sekarang kita lihat kayak Habib Munjir. Beliau tuh kalau ngelihat tapak tilas Rasulullah tuh langsung pingsan. Bergetar dirinya. Seakan-akan gak mampu melihat keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bushairi itu ya dalam kitab Qasidah Burdahnya beliau lampiaskan semua rasa cintanya di situ. Ya, bahkan ada bahasa anil udali fis samami. Cinta itu bisa membuat orang buta, buta segala-galanya, buta mata, buta kuping, buta hati. Orang kan kalau lagi kasmaran domain gimana mah diem aja. Ya kalau lagi cinta mati sama sesuatu, ya kuburan udah kayak lapangan bola aja. Iya kalau lagi berdua, kalau sendiri mah boro-boro takut ke kuburan. Jadi pijamil akwal, kejujuran para Rasulullah, para Rasul Allah, para utusan Allah ini semuanya adalah jujur. Pijamil akwal, segala ucapannya, baik ucapan dalam dakwah risalahnya, artinya beliau mendakwah, saya ini Rasul, ana Rasulullah, saya utusan Allah. Wapima balagu, dan setiap apapun yang Rasulullah sampaikan kepada umat. Dah, wadalilu ala wujubi sidqi. Sekarang dalilnya, mana buktinya kalau Rasulullah, kalau para Rasul Allah termasuk Rasulullah 25 ini wajib yang namanya jujur. Ada sifat yang wajib bagi mereka yaitu kejujuran. Dan itu nggak bakal bisa lepas, melekat selalu. Beda sama kita, kalau lagi jujur ada waktunya, lagi bohong juga ada waktunya kalau kita mah. Jadi jujur ada waktunya, bohong ada waktunya. Tapi kebanyakan waktunya bohong mulu. Jujur dikit. Ngomongnya mah kan bahasanya mah, ngomongnya mah kan intinya mah kan kesono. Cuman kan ceritanya sampai sejam, ngalor ngidul kemana dulu. Itu kan ngalor ngidulnya bohong mulu itu. Intinya mah kan itu, gitu. Ya intinya mah ngopi kan begitu. Iya. Ngalor ngidul ngomong dulu basa basi, intinya mah ngopi kan begitu. Bukan gue ngomong. Kalau kita mah banyak embel-embelnya daripada intinya. Nah itu emang kerjaan kita begitu. Tapi kalau nggak ada embel-embelan nggak seru. Iya, mana ngopi gitu doang, itu ngopi. Kan kalau pakai ngalor ngidul dulu kan enak. Jadi dalil atas wajib sifat jujur lahum bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam annahum law kadzabu. Jadi logikanya begini, kalau umpama law annahum law kadzabu, kalau umpama mereka bohong, goroh apa yang diucapkan atau apapun yang disampaikan atau dalam pengakuan itu bohong.
bima balagu lil khalqi, kalau umpama mereka goroh, bohong tentang apa yang disampaikan kepada para umat, kepada para manusia, anilah daripada Allah, yaitu laudallu ma la yuwafiqu al-waqi ay ilmallah Allah al-mahfudi wa fi i'tiqadihim amla. Kalau umpama para rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah tapi dibohongin. Allah yang merintah A, Allah bicara ngawahyuin kepada para rasul A, rasul bicaranya Z. Bagaimana itu? Lakana khabarullah kadiban. Berarti berita dari Allah bohong. Artinya Allah bohong. Kan apapun yang diucapkan Rasulullah itu enggak satu pun datang dari hawa nafsunya. Satu huruf, bukan satu kata lagi. Satu huruf datang daripada dirinya sendiri, enggak. Semua melainkan dari wahyu Allah. Jadi kayak sambung lidah. Kalau sedikit satu aja huruf berbohong, berarti Allah bohong. Sedangkan mustahil bagi Allah bohong. Kenapa? Sebab bohong itu cacat. Cacat itu hina, rendah. Allah maha sempurna, berarti sama aja merendahkan Allah. Jadi bohong itu rendah. Lakana khabarullah kadiban. Jelas, berarti Allah bohong beritanya. Tentang neraka bohong, tentang surga bohong, siksa kubur bohong, seluruhnya bohong berarti. Khamar itu banyak manfaatnya, bohong berarti Allah. Ya kan kata Allah, wahyunya umpama khamar itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Rasul ngomongnya bohong. Khamar itu banyak manfaatnya daripada madorotnya. Berarti kan umat punya kesimpulan khamar itu banyak manfaatnya. Berarti Allah bohong. Kenapa? Kenyataannya khamar itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Sedangkan wahyunya mengatakan manfaatnya lebih banyak, madorotnya lebih banyak, berarti bohong. Wal muradu khabar hukmi. Jadi berita yang disampaikan para rasul itu dalam kejujuran itu ada dua. Ada khabar hukmi. Khabar hukmi itu apa? Yaitu yang beliau suka mendakwa kalau saya ini utusan rasul. Khabar hukmi wa huwal mu'jizah. Yang namanya khabar hukmi, berita hukmi, itu yang disebut dengan mujizat. Kalau ada rasul menyampaikan ana Rasulullah, saya ini utusan Allah, pasti tuh umat ngomong, mana dalilnya kalau kamu utusan Allah? Maka dikeluarkanlah mujizat. Entah itu mah menghidupkan orang mati, entah itu mah membelah gunung, entah itu mah mindahin gunung, entah itu mah bulan dipanggil turun ke bawah. Banyak mujizat-mujizat para rasul. Nabi Musa membelah lautan, ya kan? Nabi Nuh hidup di dalam perut ikan paus. Luar biasa. Nabi Ibrahim hidup di dalam api yang berkobar nyala begitu dahsyatnya. Itu kan sebuah mujizat dan pembuktian. Kalau logika manusia itu nggak bakal masuk. Sebab yang namanya mujizat itu sesuatu perkara kejadian yang di luar akal manusia. Artinya nggak bakal ketebak sama akal manusia, nggak bakal sampai. Biasanya kalau orang dibakar tuh mati, ini enggak, hidup. 40 hari 40 malam beliau dalam api. Biasa ngopi, bahasanya kalau bahasa kasar mungkin ini mah bahasa enaknya aja mungkin. Beliau tuh hidup biasa normal aja kayak kita begini dalam api itu. Sampai api padam. 40 hari 40 malam. Enggak sedikit pun pakaian kebakar. Ya kan? Uni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api jadi langkau. Bardan, adem, wasalaman. Bukan adem aja, tapi selamat juga. Nyelamatin kepada Nabi Ibrahim. Adem baru selamat. Kalau adem gak selamat kan sama aja. Ini mah adem baru selamat. Ya sama aja kita dalam AC, adem. Bahkan yang di luar api pada kepanasan, yang dalam api adem. Selamat lagi. Agak sakit, agak apa. Normal. Ya istilahnya mah kalau kita mungkin sampai ngopi-ngopi segala di dalam api itu. Sampai macul, sampai ngopi, sampai ngongko, sampai masak juga di situ.
Kan logika nggak masuk, itu namanya mujizat. Ya, yang namanya mujizat itu suatu perkara yang nggak masuk akal. Itu mujizat namanya. Supaya manusia tahu kalau itu adalah anugerah dari Allah. Emang beda-beda tipis sama dukun. Sama dukun tuh beda-beda tipis. Cuman bedanya kalau Rasul itu disebutnya mukjizat yang punya. Itu tingkatan kejadian luar biasa yang paling tinggi, namanya mukjizat. Di bawah mukjizat itu ada khawas, yaitu yang terjadi pada para wali, karomah disebutnya itu. Ya kalau wali ke Mekah, merem melek udah di depan Ka'bah. Jangan ada yang begitu. Yang dulu pernah kita cerita tentang toy. Toy itu kalau bahasa lugohnya itu ngelepit pakaian. Pakaian kan sisi pala sama buntut pakaian dilepit jadi dekat kan. Nah, para wali itu ada toy juga, namanya toy hakiki. Kalau toy hakiki itu karomah yang diberikan oleh Allah, masa yang jauh bisa dengan simple sampai ke tempat suatu tempat. Pengen ke Mekah cukup ya duduk merem melek udah sampai. Kiai mau bareng enggak udah duluan. Taunya kita sampai juga udah duluan. Itu toy namanya, karomah itu. Ya, kalau kita orang awam kejadian bukan karomah kita mah. Karomah mah lebih tinggi pangkatnya, kita maunah pertolongan Allah. Ini orang anu ketabrak mobil mati nih, kagak ini mah hidup. Ini bayi aturan mati ini kena tsunami seminggu di apa hidup. Itu namanya maunah dari Allah. Yang paling rendah ada itu satu penghinaan, istidrat namanya. Apa? Ya ini kejadian mungkin bisa jadi juga sama kita juga. Ini yang disebut penghinaan, tapi di luar nalar juga, tapi itu disebut penghinaan. Bukan anugerah dari Allah, bukan nikmat, tapi penghinaan dari Allah. Istidrat. Siapa? Biasanya nih yang punya orang-orang ilmu hitam. Dibacok, tekbal. Oh. Ada yang namanya Batara Karang, ya kan? Oh. Dulu apa tuh kalau orang dibacok hidup lagi? Rawa rontek. Wah, rawa rontek. Kayak begitu modelnya tuh. Mungkin ada yang pernah kali. Wah, pokoknya macam-macam dari ilmu hitam itu, mana macam. Ayam camani segala, mani gajah segala. Oh. Ya kan? Boleh mani gajah. Pasir hauk segala. Pokoknya macam-macam dah pokoknya mana. Ya. Batara Karang, katanya Batara Karang kalau kemana-mana nyeker aja, ya kan? Pancing gua kalau bisa kita. Iya, pakaian manecius tapi kaki nyeker. Dia jelek juga kelihatannya. Ada sulap persugihan segala-gala. Ya kan, orang persugihan tinggal duduk doang di kamar, buka peti ada duit. Itu kan kayak pesugihan begitu. Itu kan di luar nalar ya. Putih kan kosong, pas dibuka ada. Dari mana datangnya? Itu namanya istidrat dari Allah. Istidrat dari Allah. Itu istidrat secara umum, namun secara khusus. Tapi ada istidrat secara umum. Itu istidrat biasanya begini. Kita tuh harus berpikir. Kalau Allah ngasih kenikmatan yang luar biasa sama kita, jangan bergembira ria dulu. Takar dengan ibadah kita. Makanya ada wali itu yang sifatnya kalau dikasih nikmat itu nangis. Nangisnya bukan karena nggak nerima, tapi nangis takut ini pemberian, ini istidrat dari Allah. Kenapa? Sebab ini luar biasa buat dirinya, padahal ibadahnya kurang. Kita ini ibadah kurang, tapi nikmat banyak. Istidrat dari Allah. Takutnya begitu doang. Kita kalau dikasih nikmat malah bahagia gitu. Oh, berbangga ria kita mah. Itu kalau jalan di danau tuh kan, kayaknya danau tuh aspal semua. Dia lagi megang duit, ya kan? Nikmat, padahal ibadahnya nggak ada. Maka dari sini kita mungkin belajar, nggak semuanya orang segala punya itu kita anggap ada sebuah anugerah. Hati-hati. Maksudnya apa? Jangan beririan lah. Doain aja supaya nikmat yang benar-benar Allah berikan, kebahagiaan itu sebuah nikmat, bukan sebuah istidrat. Amin. Rezeki yang Allah berikan itu kepada kita itu berupa nikmat, anugerah buat kita, bukan berupa istidrat. Amin. Perbedaannya antara dikasih nikmat sama istidrat itu bedanya gini. Apabila dikasih nikmat, maka apapun yang diberikan Allah itu akan ada manfaatnya gede buat kita. Manfaatnya gede. Tapi biasanya kalau yang istidrat itu dikasih sesuatu, tapi itu malah jadi madrot buat kita. Artinya apa? Numpuk dosa.
numpuk-numpuk dosa dan ibadah makin kurang. Lagi nggak megang mah ibadah rajin banget. Megang duit segopok, elah itu ibadah jelas banget. Kan istidrat jadinya. Kalau dipikir-pikir makanya. Jadi kayak tuh harta menjadikan penghalang. Padahal itu sebuah nikmat, sebuah rizki, tapi itu penghalang buat kita. Berarti ini badorot buat kita, bukan manfaat. Makanya niatin dari sedini mungkin. Kalau gue pengen punya kontrakan 20, artinya kalau gue punya duit kan tetangga minjem gue kasih, gue ada. Begitu niatin yang bener. Jangan ini mah kalau gue punya kontrakan 30 gue pengen beli ano, jangan. Kalau bisa mah kalau gue punya kontrakan 20, ini kan tetangga yang kesusahan gue bisa tolongin. Kalau bisa niatin yang begitu. Jangan niatnya gue pengen punya kontrakan, gue pengen beli kapal, gue pengen beli ano. Itu masalah lain itu maksudnya. Sombong jadinya. Kalau bisa mah gitu niat yang bener. Kalau gue punya segala-gala punya mah kan orang susah bisa gue tolongin. Kalau gue susah nolongnya bagaimana gue ribet, begitu kan bahasanya. Atau paling enggak kalau gue punya usaha kan namanya gue nggak toma sama orang, itu bagus namanya. Udah niatin bener itu namanya. Jangan sampai enggak belum punya udah toma, udah punya tambah toma lagi. Ini sifat jujur para rasul. Jujur Rasulullah, jadi intinya apa? Semua apapun yang keluar dari ucapan Rasulullah yang diberitakan tentang berita apapun alam gaib ataupun kejadian yang akan datang, itu semua adalah pada dasarnya adalah sirkun, hak, benar, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buktikan semuanya. Kita buktikan semua. Tinggal nanti kapan kejadiannya, yaitu fi waqtin yurid, tinggal waktu yang Allah kehendaki. Bukan waktu yang kita hayal-hayal bakal terjadi kapan, tapi Allah yang kehendaki. Ini rasa ilahi disebutnya. Jadi dalilnya kalau umpama para rasul itu nggak jujur, artinya bohong, berarti apapun berita dari Allah berarti Allah bohong, begitu intinya mah. Beritanya bohong semua. Maka wallahu ta'ala qad saddaqa da'wahum risalah. Sedangkan Allah sudah jelas membenarkan dakwah daripada para utusannya. Dengan cara apa Allah membenarkan dakwah para utusannya? Setiap rasul dikala mendakwah, saya adalah utusan Allah, lalu mereka menggugat, mana dalilnya, mana tandanya kalau kamu Rasulullah, kalau kamu Rasulullah. Diberikan satu mukjizat, gunung terbelah. Maka dibelahlah seketika juga gunung itu terbelah. Siapa yang belah? Bukan Rasul, Allah yang belah. Supaya membuktikan kalau orang ini Rasul, utusan gua, kata Allah. Manusia mah nggak punya kekuatan, Allah yang punya kekuatan. Nabi Isa bisa menghidupkan, ya pada hakikatnya Allah yang hidupin, supaya mereka jeli melihat, oh benar nih Pak Rasul. Kenapa? Karena setiap dia ucapkan, hiduplah, hidup. Dibuktikan seketika juga. Lautan terbelah, seketika juga dibelah oleh Allah. Banyak mujizat itu luar biasa. Dan semua dikala Rasul pada meninggal, maka mujizat pun akan hilang semua, terbawa oleh Rasulnya. Cuman Rasul kita aja yang mujizat diabadikan sampai sekarang. Apa? Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu mujizat yang paling terbesar oleh Allah diberikan kepada Rasul kita. Al-Quran itu. Selebihnya semuanya hilang. Cuman satu yang diabadikan, Al-Quran. Mujizat para Rasul semuanya hilang. Al-Quran itu mujizat terbesar, mujizat yang paling tinggi, yaitu Al-Quranul Karim diabadikan oleh Allah sampai kiamat. Itu mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedangkan Allah qad sadaqa da'wahum risalah, dengan cara apa? Bidharil mujizat, didohirkan kejadian-kejadian keunikan yang diberikan kepada Rasul dikala para umat mendakwah. Mana buktinya? Dibuktikanlah. Pembuktian itulah Allah langsung ijabah sebagai pembuktian, pembenaran Allah terhadap ini orang sebagai utusannya. Kita bisa aja, gua Rasul,
tinggal dakwah. Mana dalilnya kalau Rasul? Buktiin. Keluarin mujizat. Nggak bisa. Bohong berarti udah. Begitu. Jadi dulu mah begitu, langsung dibuktikan sama Allah. Sebagai pembuktian. Jadi nggak ada tuh orang ngaku Rasul, tiba-tiba ngaku-ngaku, dibuktikannya nggak ada pembuktian. Nah ini kan berarti bohong berarti dia. Makanya yang ngaku Rasul itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan bagaimana? Sebab harus didakwah. Yang namanya pengakuan. Nah Allah ini dengan oleh para rasul yang hak, rasul-rasul yang memang diutus sama Allah, itu semuanya dibenarkan oleh Allah dengan cara diberikan mukjizat. Seketika juga dikala umat mendakwah, coba hidupkan orang mati, dihidupin. Nah bisa itu mujizat luar biasa. Orang mati aja bisa dihidupin, apalagi orang sakit tanpa operasi. Ada orang lahir nggak ada muka, muka mah ada, mata, mulut nggak ada, hidung nggak ada, tinggal usap doang. Normal. Ini kaki kemper, lumpuh, diusap, hidup, bergerak. Banyak mujizat itu luar biasa. Kan secara logika nggak masuk akal. Masa iya tuh orang tangannya mati, kemper ya, diusap, gerak lagi. Orang mati bisa hidup. Bayangin coba. Dulu kan ada itu kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu dulu ada yang apa dakwah. Tapi tentunya Rasulullah juga melarang kita untuk membanding-bandingkan para rasul itu nggak boleh. Semuanya mereka pangkatnya sama para rasul. Para rasul semua sama pangkatnya. Mereka semua punya mujizat dan punya kelebihan. Antara satu dengan itu punya kelebihan masing-masing. Sebab mereka punya karakter masing-masing, istilahnya kan begitu. Punya mujizat masing-masing. Gitu. Seperti Rasulullah bisa keluar cairan dari sela-sela jarinya. Air. Bukan cairan, air. Dan itu airnya itu lebih mujarab daripada air jam-jam. Kalau air jam-jam itu kan sekarang air yang paling murni ya. Sampai Jepang kan bikin mesin buat mengalahin air jam-jam kan itu datnya itu apa yang nggak mampu. Tapi ada di atas air jam-jam itu kelebihan air yang Allah ciptakan. Di mana? Itu yang air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah. Itu lebih murni daripada air jam-jam. Kalau kita kan aqua. Aqua mah tawan Gunung Sukabumi. Ya kan? Betul. Monyet pada berak kan sana mah. Iya. Intinya ya Danone itu ya isinya. Ya aku aja kan bahasanya ada manis-manisnya kan begitu. Apalagi yang jam-jam. Jam-jam itu luar biasa. Dan bahkan jam-jam itu keunikannya lagi setiap pengen nyambut bulan puasa itu luber. Anehnya di situ. Kalau kita kan air luber kalau musim hujan. Jam-jam mah nggak ada musim hujan, nggak ada musim apa, pokoknya mau nyambut Ramadan itu luber. Iya. Jadi airnya itu lebih banyak keluarnya mocornya jadinya. Nyambut daripada Ramadan. Padahal benda mati itu air. Ya. Kalau kita makanya sedih kagak ngopi pagi. Ya gitulah. Itu mujizat para rasul. Jadi dibuktikan secara langsung dibuktikan adanya mujizat sebagai pembuktian pembenaran Allah terhadap ini orang sebagai utusannya. Itu. Apalagi kalau kita ngeliat riwayat Rasulullah lahir kan, malam Maulid itu, masya Allah, itu dunia bergembira ria semua. Ya kan ada syair kan itu, syair Maulid Rasulullah yang dibaca nama bocah biasanya. Rahatil atyaru tansyadu. Bayangin, burung sedunia semua bernyanyi, bergembira ria. Belum pernah kita lihat tuh yang namanya cicak hijau ketemu kalau murai bunyi pasti dia kicep kan begitu diem. Karena murai lebih jago. Ini mah enggak, kompak semua. Bergembira ria semua, bernyanyi. Dengan bahasa masing-masing semua. Burung-burung semua bernyanyian. Sambut terhadap Rasulullah. Itu jin-jin semua, setan iblis semua dipinggir-pinggirin semua. Sampai kejadian yang banyak luar biasa irkhas daripada Rasulullah sebagai penyambutan lahirnya. Dunia ini disambut, dunia ini menyambut Rasulullah. Alam, bukan dunia, alam ini menyambut Rasulullah. Itu malam gelap gulita jadi terang benderang, cerah, luar biasa.
subuh, pada waktu subuh itu. Tahun gajah, hari Senin ya kan. Terus berhala-berhala di alam dunia semua hancur seketika juga. Tanpa ada apa-apa. Paling itu ada gempa geluk enggak. Tiba-tiba pada hancur aja jatuh semua. Di Mekah itu kan ada 360 patung ya. Itu semuanya hancur. Di negara mana lagi tuh ada api yang dijadikan dewa, yang itu api nggak pernah padam dari mulai zaman Nabi Adam itu kalau nggak salah. Seketika juga padam. Sungai yang disembah di negara India pun itu seketika juga surut. Jadi semua kemurtadan, kemusyrikan semua dilenyapkan oleh Allah sebagai penyambutan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu udah tandain, itu udah nandain. Logikanya itu api nggak pernah padam, tapi kenapa pada waktu itu juga padam? Patung yang nggak ada gempa, goyang segala apa, jatuh seketika juga, tiba-tiba jatuh aja. Semuanya itu pada hancur semua, kemusyrikan semua dihancurkan oleh Allah. Jadi kayak itu alam menyambut. Kemusyrikan semua disingkirkan dulu oleh Allah. Berarti ini sang kabar gembira telah datang. Insyaallah. Ada orang yang lahir kayak gitu di kampung kita. Lahir, pas lahir bawa berkah. Lahir bawa berkah, bayangin ada yang kayak gitu. Bawa berkah umpama kelahiran anak kita, si Ano lahir. Pas banget Danau Cipondo saat orang pada pesta laut, pada pesta ikan. Maksudnya ada nggak kejadian aneh dan berbarengan? Insyaallah. Luar biasa. Itu kan udah nandain, udah nyiriin. Udah nandain. Emang biasanya semua orang-orang pilihan Allah itu ditandain, udah diirhaskan sama Allah. Ya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani pertama lahir pas bulan Ramadan. Beliau nggak makan siang hari itu, bayi nggak makan, disusun nggak mau. Coba logika kita bayangin, logika kita nih ya, ada nggak tuh bayi hidup kalau bulan Ramadan puasa? Ini nggak mau disusuin, ada tuh di manakibnya. Beliau disusuin nggak mau, nggak mau disusuin bulan Ramadan itu. Insyaallah. Itu kan nandain, nyirin kalau ini orang bakal orang hebat, ini orang mulia. Lalu kita yang biasa-biasa aja haruskah kita iri? Nggak usah iri. Modal itu manusia yang dimuliakan Allah itu ada 4. Sa'il, orang yang demen ngaji. Alim, orang yang punya ilmu agama. Sami, mustami, orang yang dengerin orang yang dengerin ilmu, yang nyari ilmu, yang ngajar ilmu, yang dengerin ilmu. Paling umpama dia nggak bisa tiga-tiganya. Yang terakhir ada wa muhibun lahum, orang yang mencintai mereka semua. Kita nggak jadi wali, tapi kau cintai wali, kau akan seperti wali. Amin. Sebab ada keterangan nanti kalau orang kita kan kalau dibandingin sama Imam Syafi'i kan jauh, dibandingin sama Imam Ghazali jauh, dibandingkan sama ulama-ulama itu, mereka kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini debu, kita mah ibarat debu dan tanah antara langit dan bumi. Tapi nanti di akhirat kita akan di dalam satu tempat, dalam satu naungan, benderanya orang-orang yang bakal diselamatkan. Itu benderanya para orang-orang soleh. Siapa? Ya para wali itu. Kita akan satu tempat, satu PIP tempatnya. Amin. Padahal kita di dunia nggak modal apa-apa, cuma modal satu, rasa cinta sama ulama. Amin. Itu doang, modal cinta doang. Modal ilmu kita kagak gablek. Otak kita segini. Ya, modal ngaji, ya yang namanya ngaji kadang-kadang kepaksa. Modal dengerin, ya kadang-kadang lagi kusuk. Kalau lagi banyak masalah, boro-boro jadi dengerin. Paling nggak mah cinta nih yang keempat jangan sampai hilang. Cinta mah keempat jangan sampai. Kemarin kan kita udah nyindir. Kalau ulama itu bawa berkah, buktikan sama kita. Ayo buktikan. Kebanyakan kita ini bertentangan sama ulama biasa-biasa aja, karena nggak ada rasa cinta dikala kita memandang. Atau dikala kita memandang mereka tuh karena kosong melompong aja hati kita, biasa aja mandang mereka. Ngelihat santri, adakah rasa takdim kita? Ini ada santri lewat, kita pandang dia dengan pandangan takdim, memuliakan, apa pandangan biasa-biasa aja atau pandangan menghinakan? Kebah malah santri bersih banget lewatnya.
Ayo. Artinya kan tadi ada 4 orang yang dimuliakan Allah. Santri, ulama, pendengar setia, pencinta setia. Sini Neng ngaji Neng, biar pinter. Ayo. Ini sayang. Santri, ya kita mah santri mingguan. Ini ngaji mingguan. Bener kan? Iya. Kiai kagak gablek kita mah. Iya kan? Yang kan kita jurumnya sapi kita kagak punya kadang-kadang. Mustami pendengar ngaji, pendengar pengajian yang kalau ngaji modal kuping doang. Iya itu kalau lagi kusu, kalau lagi kagak kusu, kadang-kadang kan kita mengaur kuping kemana, hati kemana. Dan yang terakhir, paling enggak nih yang terakhir jangan sampai hilang nih. Ya, yang terakhir yang hilang, rasa cinta jangan sampai hilang. Takdim itu, pembuktian cinta kita itu ya karena memuliakan mereka, memuliakan orang yang ngaji, memuliakan ulama, memuliakan orang-orang pendengar setia ulama. Muja siapapun pandang mereka dengan kemuliaan. Itu yang akan membawa keberkahan. Amin, amin, amin. Bahkan ada istilah kita kalau datang ke negeri Yaman, ya ini banyak Santi Yaman nih bicaranya kayak gitu. Bahkan kiainya juga ngomong kayak gitu. Datang ke Yaman cuma satu modalnya. Dikala kau masuk ke kota Yaman cuma satu, jaga hati memandang orang itu. Jelas berarti. Mandang orang itu mau model kayak manapun itu orang yang lewat sama kita, yang aprogan sama kita. Jaga hati dalam memandang. Takutnya begini. Kebetulan yang kita pandang itu wali. Kita nggak tahu kalau dia wali. Kita mandang dalam menghinakan wali. Kuala 7 turunan. Bayangin coba. Masya Allah. Makanya lu jangan menghina bercanda mulu, ntar wali juga punya lu. Cuma saya juga kutub. Dulu ada kiai. Dulu ada kiai. Makanya ya Diangkat sama Allah jadi wali. Rupanya dia ini punya kerjanya apa kerjaan kebiasaan mereka ini. Jadi ada ulama diangkat jadi wali Allah, ada seseorang diangkat jadi wali Allah. Mereka tuh dia itu punya toreko yang luar biasa. Apa torekonya? Cinta sama santri, mengagungkan santri. Jadi kalau santri lewat dia mau bangun, hormat. Tapi kalau ada pejabat lewat ya biasa aja. Kenapa? Sebab malaikat aja dengan orang-orang yang pencari ilmu menebarkan sayap janjangnya. Apa maksudnya? Hormat. Bangun murid tuh. Malaikat aja hormat. Ya, ini kan satu akhlak yang unik tapi aneh. Anehnya kenapa? Nggak biasa kita kayak gini. Padahal Sesaman Madani yang kita baca manakibnya, lihat coba di halaman pertama. Beliau itu kan punya torekoh, kebiasaan sehari-hari beliau tuh. Salah satunya apa? Memuliakan orang nyari ilmu. Diangkat jadi waliullah. Sesaman Madani, manakibnya begitu. Gue nih kalau lagi pergi naik mobil nih ada santri jalanin gue berhentiin rumah dong. Naik tong mobil tong santri. Bangkut. Ya itu mah dengan cara apa aja kita memuliakan mereka, dengan cara apa aja terserah. Gitu. Itu lu nyotol ya. Ada santri 3 biji itu lewat tuh lagi jalan. Makanya ada istilah begini, kenapa anak kiai jadi kiai lagi? Kiai bilang tuh ngajinya biasa-biasa aja. Karena di rumahnya ada santri, dia jaga pandangan dan selalu memuliakan santri dengan cara dia, anaknya jadi berkah. Amin. Gitu. Padahal ngajinya badung. Rata-rata, bukan rata-rata, emang kebiasaannya kalau anak-anak kiai mah kalau mondok pada badung semua. Ya soalnya saya juga ngalamin, orang saya masih kamar sama anak kiai. Iya, cucunya Abu ya, ponakannya Abu ya. Mau pulang-pulang jadi kiai aja, saya tahu mau kayak gimana. Jadi kiai aja pada gitu, hebat aja gitu jadi kiai. Diangkat aja derajat sama Allah. Modalnya itu doang padahal mah. Babanya itu di rumahnya karena rumahnya santri, mumpung gitu maksudnya diambil kesempatan, muliain tuh ke santri, berkah ke anak. Muliain tuh anak yatim, berkah ke anak. Amin. Kan kita mah nggak bisa minterin orang. Kan kita mah nggak bisa merubah nasib orang. Semua Allah yang atur, yang berubah Allah, yang naikin derajat Allah. Dengan cara apa? Rayu Allah. Dengan cara rayunya, toreko banyak caranya. Tadi muliain kiai. Ngaji mah gak pernah, tapi mahaba sama kiai luar biasa. Saya mah yakin berkah hidupnya. Anaknya ntar bakal jadi lagi kiai. Amin. Begitu.
Kita mah tetangga sama kiai, mana kiai ya biasa aja. Ya udah biasa aja. Abu Lahab ngapa nggak jadi sahabat, bahkan jadi musuh? Ya karena mandang Rasulullah itu bukan sebagai Rasul, mandangnya dihinain aja sebagai anak yatim, dihinakan derajatnya. Padahal dia itu Rasul. Kenapa Abu Bakar diangkat derajatnya? Sebab memandang Rasul itu luar biasa, takdim memuliakannya. Sayyidina Ali. Kenapa Abu Jahal pamannya sendiri sampai nggak diangkat sama Allah derajatnya? Jadi orang Muslim paling nggak jadi sahabat kan luar biasa pangkat sahabat itu. Tapi enggak, soalnya Abu Jahal itu kalau mandang Rasul itu bukan mandang sebagai Rasul, mandangnya sebagai anak yatim, dihinakan, orang miskin, yatim, belagu lagi, begitu mandangnya. Dihinakan sama Allah. Kita juga bisa jadi dihinakan sama Allah kalau kita mandang orang-orang yang dicintai Rasulullah seperti al-ulama warasatul anbiya. Kita pandang mereka dengan menghinakan, Allah akan hinakan kita. Nah, waliyadu billah. Nah, ini sifat sidik. Ya, jadi dalilnya kalau Rasul bohong berarti Allah bohong. Intinya gitu aja udah. Sedangkan Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Ya, Allah nggak pernah ingkar janji. Berarti lakana khobaru kadiban. Berarti kalau umpama Rasul itu bohong, berarti khobar Allah pun bohong, berita Allah pun berarti bohong. Sedangkan kebuktiannya para Rasul diberikan mujizat sebagai pembuktian kebenarannya. Berarti kalau Rasul itu benar, Allah jujur. Rasul jujur. Kenapa? Karena Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Sedangkan wal mu'jizatun nazilatun manzilata qauli. Sedangkan mujizat yang Allah berikan umpama kejadian yang di luar akal. Orang mati dihidupin, orang sakit sembuh, atau lain sebagainya, kejadian-kejadian yang di luar logika, yang nggak masuk akal manusia. Itu kejadian itu adalah sepangkat dengan manzilata qaulihi, yaitu sepangkat dengan ucapan Allah. Jadi kayak Allah tuh ngucap sadaqo abdi, maha dia hambaku benar, dia itu utusanku. Kayak begitu. Kayak Rasul memponis ini utusan gua. Dengan cara apa? Dengan cara berupa mujizat. Jadi mujizat itu seakan-akan Allah berkata, ini ucapan Rasulku benar, dia ini Rasulku, dia ini utusanku. Begitu seakan-akan. Jadi mujizat itu adalah sebuah pembenaran Allah kepada seseorang yang ngaku sebagai Rasulnya. Ente bisa ngaku Rasul, silakan aja, tinggal buktiin mana mujizatnya. Lah nggak ada yang mampu, berarti bukan Rasul. Ya bukan, sebab Rasul mah pasti dibuktikan sama Allah langsung, dikasih mujizat langsung. Kapan itu orang yang mau membuktiannya, kapan? Tepat waktu itu juga akan diberikan oleh Allah. Ya umpama, tolong kalau kamu Rasul turunin bulan, ntar malam, tungguin ntar malam bulan, turun bulan. Fikul lima ya belugu ani. Jadi setiap apapun yang mujizat diberikan oleh Allah terhadap seseorang hamba, yaitu Rasulnya, itu sebagai tanda Allah membenarkan hambanya sebagai utusannya. Begitu. Fi kulli ma yablughu anni, dalam setiap apapun yang disampaikan kepada umat. Jadi jelas mujizat itu sebagai pembenaran Allah, pembuktian Allah ngebenerin kalau ini hamba adalah utusanku dengan cara diberikan mujizat. Bahkan sebelum mujizat itu ada ciri-ciri khasnya, ciri-ciri keistimewaannya, banyak kejadian. Ya kayak begitu, banyak kejadian. Artinya banyak keistimewaan yang unik. Ya kayak Imam Syafi'i 4 tahun hafal ini, 6 tahun hafal ini, 10 tahun hafal ini. Kan secara logika kita 4 tahun baca itu juga masih tontonan ya. Ini mah Al-Quran Karim udah di luar kepala. Bahkan ribuan hadis hafal. Kan logika kita manusia
secara otak kan nggak bakal mampu. Kita mah kan ngapal aja 1 2 3 hilang 1. Dapat hafalan 5 hilang 4. Kalau ini mah nggak hilang-hilang. Bahkan kalau kita pengen tahu, jangankan Rasul, para sahabat aja tuh punya keistimewanya luar biasa. Para sahabat itu kalau ngedengerin satu ayat atau satu hadis itu langsung hafal dan itu nggak bakal hilang sampai mati. Rasulullah ngasih nasihat nih, 1 kali nasihat, keluarin hadisnya. Mau hadisnya panjang sekalipun, sekali baca nggak pakai bolak-balik, itu langsung nempel di hati, apal itu di luar kepala, dan itu nggak hilang 1 kata pun. Ya kalau kita ngomongin sekali kagak ingat, 2 kali kagak ingat, 3 kali kagak ingat, 4 kali udah bosen dah ngomonginnya. Itu kehebatan keistimewaan para sahabat, itu pangkat di bawah Rasul. Hebatnya luar biasa. Rasulullah ngomong nih, ayat 10 ayat dibacain, bro. Sekali baca apa langsung. Dan itu nggak hilang, apalan sampai mati. Nah, kita boro-boro 10 ayat, 1 ayat juga kita kadang-kadang dibacain sekali, boro-boro inget, paling inget palanya doang, ada inget ujungnya doang. Ya bener gak? Ya, kita kan kalau ngikut orang baca ayat, ujungnya doang kita ikutin, palanya kita gak inget. Begitu. Beda. Itu kan udah logika kita ngomong, berarti orang udah istimewa kan begitu. Ya kalau orang para pangkat sahabat aja istimewanya kayak begono, apalagi kita. Ya kayak logikanya aja, siapa? Orang yang lagi zaman Nabi Isa, siapa yang 7 orang itu yang di goa Ashabul Kahfi. Bayangin itu tidur di dalam goa itu berapa tahun itu. Logika kita kan orang mati itu. Kagak makan, kagak ngapa-ngapain. Tidur aja, bangun-bangun ya biasa hidup. Ribuan tahun tidur hidup. Kalau kita seharian kagak bangun-bangun, ya udah dikuburin. Iya kita mah. Tidur di rumah sakit. Coba tidur di goa mah udah. Ya ini berarti semua ini sebetulnya logis semua, logis. Tapi ada yang harus dibaca dengan iman. Jadi nggak semuanya dalil itu, ayat-ayat Quran itu dibaca dengan logika aja. Ada juga yang dibaca dengan keimanan. Ya seperti ayat-ayat gaib tentang kegaiban, tentang kiamat, itu kan nggak bisa dipakai logika. Logika mah belum sampai kan ke situ kita. Belum pernah makan bakso, tapi ngomongin enaknya bakso. Apa orang bilang? Bohong kan? Yang ngebaca itu iman. Biar kan kayak begini. Kamu tahu ada siksa dalam kubur? Tahu. Tahu dari mana kamu? Ya tahu. Kenapa? Kan kamu belum pernah masuk ke kuburan. Emang berarti ente udah pernah dari siksa belum kuburan? Belum pernah masuk kuburan, tapi dia tahu ada siksa kuburan. Yang ngejawab itu bukan logika, tapi imannya. Lu kalau yang baca logika, kita bakal kalah. Kalau lu tahu ada siksa kubur, kan lu belum pernah masuk, belum pernah mati. Harusnya mah yang ngomong kayak gitu yang udah pernah ngalamin, baru aja ngomong. Benar namanya itu mah logis. Kenapa dia udah ngalamin? Ya gitu. Pernah makan tai ayam? Pernah nggak? Belum. Saya tanya, enak nggak? Tai ayam enak nggak? Ente kan belum pernah makan tai ayam. Sekarang saya pengen tanya, enak apa enggak? Enak enggak? Kok tahu? Kan belum pernah makan. Namanya tai mah pahit. Iya maksudnya. Tai kopi enak. Tai babal enak. Artinya apa? Kan harus ada yang dibaca dengan iman, harus ada yang dijawab dengan logika, begitu intinya. Kalau kita jawab sisa kubur tuh ada pakai logika, nggak masuk akal, kita nggak bakal diterima sama orang jawaban kita. Yang baca iman, yang ngejawab iman. Tinggal kita ragu apa enggak. Berarti kalau ragu ini bahaya, yang bahaya itu ragunya. Yakin aja udah. Udah itu banyak juga kan Allah dohirkan sisa kubur itu. Ada cerita mayat di kuburan yang kemarin tuh kayak pas baru juga diajanin orang pingsan karena ngelihat jadi taman surga, kan itu kan sebagai pembuktian. Terus orang di kuburan dapat sebulan digali mau dipindahin udah angus,
Yang bakar siapa? Itu di kadang-kadang orang gali kuburan, tulang belulangnya ngumpul jadi satu, kagak rata. Ada. Kadang-kadang kita gali kuburan yang udah 10 tahun, tulangnya mencar-mencar. Kaki di mana, kepala di mana, tangan di mana. Ada. Bahkan yang lebih aneh lagi, itu kuburan 250 tahun digali masih utuh. Logika kita kan nggak bisa sampai ke situ. Kenapa yang ini baru 5 tahun udah hancur, yang ono udah 20 tahun tapi masih utuh? Padahal yang mandiin sama, ambilnya si Ano. Yang tahlil sama, orang-orang kita juga yang tahlil, tetangga. Yang nalilin kita, yang nyaksin kita, yang nguburin kita, yang benerin kita. 7 hari kita, setengah bulan kita, 1 bulan kita, 41 hari kita, sampai setahun, sampai haul kita semua yang hadirin. Tapi bedanya nih, jadi 5 tahun hancur, lo ngapa yang 20 tahun masih utuh? Aminnya JJ juga masih hidup, yang mandiin dia. Logika kita kan nggak bisa sampai ke situ, nggak bakal sampai. Yang baca itu iman, jelas berarti ya Allah buktikan. Tetap semua yang gaib itu Allah buktikan semua. Semuanya Allah buktikan. Tinggal kita menerima dengan keimanan apa enggak. Bab logika itu nanti kan kita jadi orang yang liberal. Apapun semua pakai logik. Yang nggak logis itu nggak diterima. Ya kayak orang melihat mujizat Rasulullah pada waktu zaman Rasul. Yang nggak nerima ya kagak nerima, nggak jadi iman. Yang nerima mah jadi iman. Dan kita kembali lagi, semua hidayah itu Allah semua yang punya. Ingat, hidayah Allah yang punya dan Allah yang memberikan hidayah. Dan perlu kita ingat, hidayah itu perlu dijemput. Jangan nungguin bola. Hidayah perlu dicari. Jangan ngejedok aja di rumah. Dicari hidayah itu, diusahain. Lewat apa? Lewat ngaji, lewat zikir, lewat ibadah. Ya kalau umpama hidayah pakai dijemput, hidayah bagaimana Allah aja. Iya, semua juga gimana Allah. Mati juga gimana Allah. Cuma kan perlu diusahain. Ini orang sakit, usahain sembuhin pakai obat. Mati urusan Allah. Iya, mati urusan Allah. Siapa yang ngurusin mati? Allah yang nyabut. Urusan kita mah suruh berobat. Sembuh nggak sembuh mah Allah yang ngurus. Jadi gitu ya. Jadi intinya mujizat itu adalah sebagai dalil, tanda kalau mereka adalah orang-orang jujur dalam ucapan. Ucapan apa? Ucapan mereka ngaku saya Rasulullah. Ucapan saya Rasulullah itu kan harus dibuktikan untuk supaya pembenaran kalau ini orang ngaku Rasul. Dengan cara apa? Allah berikan sebuah mujizat seketika juga. Begitu. Ada kan cerita dulu Rasulullah pernah manggil bulan dibelah dua, kayak orang main-main sama bulan, main bola begitu, main-main sama bulan, bercanda ria. Apalagi kejadian kayak Somirot ini sekarang bulan Rejab. Oh, itu kejadian keistimewaan luar biasa. Allah buka semua keagungan Allah yang mungkin boleh jadi para utusan yang dulu tuh belum pernah ngalamin. Kayak naik buruk, masuk surga, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, sampai Sidratul Muntaha, diperlihatkan semua kehebatan Allah yang begitu luar biasa. Dan itu bagi Allah mah nggak ada apa-apanya. Kalau buat manusia itu luar biasa kejadian Mi'raj itu. Udah bayangin dari Mekah ke Palestina itu cuman beberapa detik doang. Ya wajar ya, buruk kan itu kecepatannya bukan lagi kecepatan angin apa sama kilat, bukan. Mungkin kalau motor F1 kecepatan kilat, mobil Formula mungkin kecepatan apa, Ducati kecepatan seberapa. Buruk mah kecepatannya nggak ada tandingannya. Kenapa nggak ada tandingannya? Sebab buruk mah satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Ente lihat ke langit, ujungnya di mana ente mentok ngelihatnya? Itu baru satu langkah doang buruk sampai. Selangkah sampai. Saya pengen kecepatan apa tuh sebutin coba? Kilat, angin, apa kecepatan apa? Berapa detik per sekon itu kecepatannya? Buruk itu. Tetap kan perkara gaib juga Allah logiskan kan, Allah kasih logis. Ya kenapa pergi begitu cepat?
ke langit ketujuh? Ya karena buruknya yang cepat segono. Logikanya kan begitu. Dah segitu aja ya. Satu dulu baru nanti besok baru penjelasannya watau dzalika an rasul idza ata qaumahu wa qalam ana rasul. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Ada yang mau nanya? Ya, Bang Jopi. Tanya gua.